Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjut video pembelajaran di kelas 10 ini, yaitu dengan judul menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Di sini Ibu ungkapkan sedikit bahwa masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu ada ada 5 teori, yaitu masuknya berkembang Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian proses masuk dan berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Baiklah anak-anak semua, sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat kita masih atau tetap menganut kepercayaan yang kita kenal dengan animisme dan dinamisme. Mungkin kalian udah tahu, anak-anak udah tahu apa itu animisme dan dinamisme. Pelajaran sebelumnya kita sudah menerangkan apa itu animisme dan dinamisme. Baik, kita lanjutkan lagi. Teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu menurut para ahli, maksudnya ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dan masyarakat Nusantara berperan aktif. Sekarang kita mempelajari atau melihat yang mana yang pasif itu. Yang pasif itu yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Lier. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahma diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran Hindu Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut kepada raja dan rakyatnya. Yang kedua, teori Waisa yang dikemukakan oleh N.J. Krum yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah yang penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena kita tahu bahwa Waisa ini adalah para pedagang yang menyalurkan barang dagangannya. Kemudian mereka ini menggunakan jalur laut, dan jalur laut ini kita tahu bahwa mereka ini bergantung atau tergantung pada angin, kemana arah angin, sehingga menunggu arah angin itu mereka harus tinggal atau menetap di Nusantara. Sambil mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama mereka kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah teori kesatria. Jadi Ibu terangkan sedikit di sini. Kesatria ini adalah terdiri dari para raja dan kaum kerajaan. Jadi pada zaman masuknya Hindu Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Jadi raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Jadi lambat laun mereka ini mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak yang berhubungan dengan Hindu dan Buddha. Yang sebelumnya mereka anut itu adalah animisme dan dinamisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh antara lain J.C. Mons. Yang berikut aktif, Yang aktif. Aktif ini ada 2. Yang pertamanya adalah teori arus balik. Teori arus balik ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India kabarnya sampai terdengar ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk belajar berguru ke India.
Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana, ya. Kemudian mereka juga sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh FDK Bos. Yang terakhir atau yang kedua, teori sudra. Untuk kita ketahui dulu, ya, teori sudra ini adalah orang-orang, ya, terdiri dari para, apakah dia itu buruh kasar, petani kasar, dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini diungkapkan bahwa para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau majikannya, ya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi. Jadi kamu cari sendiri apa itu asimilasi, apa itu akulturasi, ya. Jadi kamu cari apa artinya, ya. Jadi mereka ini berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk, ya, pada penduduk yang awalnya memeluk agama atau kepercayaan animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Oke. Jadi itu ya teorinya. Jadi ada 5 secara garis besarnya. Selanjutnya berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Ya. Hindu dan Buddha dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia disebabkan karena adanya persamaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia, yakni kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Nah, sekali lagi kamu cari ya, apa itu animisme dan apa itu dinamisme. Selanjutnya hubungan dagang, ya, antara Indonesia dengan India dan Cina, ya, memegang peranan penting dalam proses penyebaran Hindu dan Buddha ke Indonesia, ya. Sambil berdagang, ya, mereka menyebarkan agama Hindu Buddha. Kenapa? Karena itu tadi, menunggu arah angin. Menunggu arah angin itu kemana mereka harus pergi, mereka harus menunggu dulu sekian bulan. Jadi sambil menunggu, mereka itu menyebarkan agama yang mereka bawa, ya, agama dan juga kebudayaan. Nah, tuh ya, itu aja, ya. Mungkin sampai di sini dulu mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nanti kita akan belajar lagi mengenai ya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Di sini Ibu kita sama-sama berdoa semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari wabah yang ada. Ya, Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.